Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz, para kiai, para asatidz, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah atas nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, dan terlebih nikmat Allah berikan kita anugerah sampai pada bulan Ramadan di tahun ini. Syukur sekali kepada Allah atas nikmat ini. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita berharap bisa sampai pada Ramadan, tapi Allah mentakdirkan yang lain. Maka patut kita syukuri atas nikmat yang besar ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan lisan kita ini mudah terus untuk bersalawat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat untuk berpuasa banyak dikupas oleh para dai, tapi esensi yang harus kita pahami, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ayat apa saja pokoknya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu kelanjutan ayat pasti perintah. Yang kedua, kalau tidak perintah pasti larangan. Kalau tidak perintah larangan pasti himbauan. Yang mana jatuhnya perintah itu bisa wajib, yang mana jatuhnya larangan itu betul-betul haram, atau betul-betul yang mustahab dianjurkan. Dan itu menjadi tolok ukur bahwasanya kita ini orang mukmin. Maka ayat itu selalu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minin, bukan, tapi pakai fi'il madhi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau fi'il madhi itu berarti sudah dilakukan, fi'il mudhari' akan dilakukan atau sedang dilakukan. Maka ayat Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ini undangan Allah. Undangan Allah untuk kita semua yang telah beriman. Artinya orang yang belum beriman tidak mendapatkan undangan ini. Orang yang tidak beriman tidak mendapatkan undangan ini. Orang yang belum bahkan jauh dari keimanan maka tidak mendapatkan undangan ini. Ramadan untuk semua umat, karena bulan Ramadan selalu datang. Baik non muslim atau muslim atau yang lainnya, Ramadan untuk semuanya. Tapi puasa Ramadan hanya untuk yang beriman. Maka disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini betul-betul disclaimer dari Allah yang cukup kuat kalau kita paham ayat ini, masya Allah. Maka kita yang hadir di sini sekarang, kemudian nanti dilanjutkan dengan qiyamul lail, bahkan besok puasa, yang betul-betul menyongsong datangnya Ramadan kita puasa, berarti akan telah beriman. Sedangkan mereka yang masih nongkrong di warung kopi, mereka masih mokel di pengajaran dengan alasan apapun,
yang seharusnya tidak bisa dijadikan alasan, maka belum aman. Iman sudah, maka berbeda orang itu iman dengan yang beriman sangat berbeda. Orang punya baju dengan berbaju, orang punya pakaian dengan memakai pakaian berbeda. Banyak orang yang iman tapi belum beriman. Disebutkan saya iman, saya mukmin, tapi belum melakukan keimanan. Maka disebutkan selalu dalam Al-Quran pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kalau bersolat rata-rata aqimus shalah perintahnya langsung aqimus zakat zakat. Berzakat, zakat. Dan semuanya itu pasti diundang dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan min qablikum, artinya semua para anbiya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya punya syariat puasa, akan tapi berbeda syariat puasanya. Nabi Daud punya puasa, Nabi Musa punya puasa, dan semua kaum terdahulu punya puasa. Lantas kenapa disebutkan harus berpuasa? Karena kita bukan malaikat, kita ini punya nafsu, yang mana nafsu ini hanya mampu ditundukkan dengan puasa dan takwa. Masyaallah muslimin, dalam satu kitab yang disebutkan kalangan Imam Baihaqi, khoslatani, ada dua hal yang harus biasanya dicapai di bulan Ramadan yang sinkron, bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul maghfirah. Maka ini sering kita lakukan. Apa? Dua hal ini betul-betul kita jalankan sebagai wujud di dalam pelaksanaan Ramadan. Yang kedua sebagai wujud harapan setelah Ramadan dan besok yaumul qiyamah. Apa itu? Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua astaghfirullah. Maka dua hal ini istighfaru di dalam kita perbanyak bulan Ramadan. Kenapa? Karena outputnya Ramadan adalah diampuni dosa-dosa hamba. Itu outputnya. Sehingga ketika diampuni menjadi orang baik, la'allakum tattaqun. Maka dalam satu hadis disebutkan rohima anfu rajulin, dalam bahasa celaka betul, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Orang itu mendapati Ramadan tapi keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunannya Allah. Ini celaka. Dan itu termasuk doanya malaikat Jibril yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ketika hadis Nabi naik mimbar, ketika terang yang pertama Nabi menyebutkan amin dengan keras, terang kedua amin, terang ketiga amin. Padahal itu Jumat ini. Lantas setelah selesai Jumat ditanya para sahabatnya, Rasulullah, saya tidak pernah melihat hal seperti itu. Kenapa kau tiba-tiba meneriakkan amin, amin, amin? Maka Nabi menyebutkan Atani Jibril, telah kepada Jibril. Kemudian apa? Ketika datang kepada Nabi mengatakan man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Rohima anfu rajulin adraka Ramadan wa lam yughfar lahu faqul amin. Maka doa dan kalimat amin. Maka Nabi langsung amin dengan keras. Kalau yang berdoa itu malaikat Jibril, yang mengamini adalah Nabi, pasti dijabai. Dan betul-betul celaka betul orang yang mendatangi Ramadan ternyata tidak diampuni oleh Allah. Maka dari itu hampir semua reward yang ada, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, lanjutannya ghufira ma taqaddama min dhanbi. Semua waktunya adalah ghufira, diampuni. Maka dari itu ketika orang selesai Ramadan, maka dia
fitrah. Kenapa? Karena tidak memiliki dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosa hati Allah tuntas, tinggal hati minan nas. Maka dari itu masyarakat muslimin, setiap sore kita selalu Quran, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Habis salat tarawih juga asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. 4 hal ini kita cari. 1, syahadat. Yang kedua, minta ampun pada Allah. Yang ketiga, meminta surganya Allah. Yang keempat, minta perlindungan dari api neraka. Itu yang disebutkan di dalam kitab-kitab dari khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, di Jumat akhir Sya'ban, persiapan Ramadan. Maka dari itu masyarakat muslimin, mumpung sekarang kita diberi Allah kenikmatan berjumpa orang, manfaatkan betul. Jangan sampai kita bulan Ramadan belum mendapatkan ampunan. Semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini waktunya adalah ampunan Allah. Bahkan dari sore saya mengaji, ketika di masjid juga kajian membaca satu kitab, para sahabat tanya kepada Rasulullah, Nabi memberikan melempar perkataan bahwasannya di bulan Ramadan itu syahrul musa'ah, pedulinya. Akhirnya apa di situ termasuk dianjurkan banyak infak dan banyak sedekah. Atas para sahabat ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa, tidak kami dapati untuk kita berikan sedekah sedikit pun. Lantas beliau menyampaikan, yu'tillahu hadhihi thawab, yu'tillahu hadhihi thawab. Allah memberikan pahala itu untuk siapa orang yang memberikan satu tetes dari air susu, yang memberikan satu kurma, yang memberikan satu teguk dari minuman, maka pahala ini untuk mereka. Yang mana pahala ini wujudnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang masih takjil apa-apa itu semuanya firman atau dalam waktunya adalah diberikan ampunan oleh Allah. Maka dari itu mudah-mudahan mulai dari sholat kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ampunan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya betul-betul keluar dari Ramadan menyadar muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.